Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Muklis dengan NIM 2406001 211200001 ingin menyampaikan hasil dari tugas akhir atau tugas besar kelompok saya, yaitu dengan tema penilaian tata kelola UP2TI. Untuk bagian pertama, bagian A, yaitu deskripsi organisasi UP2TI secara umum. Organisasi UP2TI atau Unit Pengelola dan Pelayanan Teknologi Informasi adalah sebuah organisasi yang bergerak di bawah FSM yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi di lingkungan FSM. P2TI merupakan organisasi non-profit yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada customer yang ada pada lingkungan FSM. Untuk bagian 2, yaitu penilaian desain faktor. Di sini ada 10 desain faktor yang akan dinilai beserta summary-summary-nya. Yang pertama ada desain faktor 1, enterprise strategy. Tujuan dari penilaian ini adalah menentukan strategi dari perusahaan atau organisasi. Di sini ada 4 kategori. Yang tertinggi dinilai adalah client service dengan nilai importance 5. Jadi UP2TI berorientasi kepada pelayanan kepada pengguna, sehingga faktor untuk memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 5. Lalu selanjutnya ada desain faktor 2, enterprise goal. Di sini eh, ada EG2, EG03, EG08, dan juga EG011 yang menjadi nilai importance tertinggi. Mohon maaf, ada EG05, EG06 yang menjadi nilai importance tertinggi untuk desain faktor kedua. Desain faktor kedua itu menjelaskan bahwa tingkat kepentingan dari setiap nilai dalam strategi perusahaan itu berbeda-beda. Untuk tadi yang memiliki nilai tertinggi yaitu EG05, yaitu Customer Oriented Service Culture. Di sini OP2TI berorientasi penuh kepada pelayanan terhadap pengguna, yaitu tujuan utamanya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna sebagai organisasi non-profit. Lalu untuk Business Service Continuity dan Availability, yaitu EG06, diberikan nilai 5 juga karena organisasi ini merupakan organisasi yang berorientasi pada kepuasan dan pelayanan kepada pengguna. Oke, selanjutnya untuk desain faktor ketiga, yaitu risk profile. Di sini menentukan masalah, impact-nya, lalu kemungkinan terjadinya itu seberapa besar. Di sini skalanya 1 sampai 5, dan yang dilihat adalah risk rating-nya. Di sini ada 3 problem, yaitu software adoption, lalu ada software failure, dan juga technology based innovation. Untuk penjelasannya terhadap risk software adaptation, yaitu memiliki impact sebesar 3 karena masalah dalam adopsi atau penggunaan perangkat lunak bisa mengakibatkan penurunan produktivitas. Lalu untuk likelihood-nya itu 4 karena masalah ini sering muncul, terutama ketika mengadopsi perangkat lunak baru. Lalu untuk yang selanjutnya, software failure di sini diberikan nilai impact 4 karena kegagalan perangkat lunak, terutama pada aplikasi, yaitu sangat berpengaruh terhadap operasional. Lalu untuk likelihood-nya itu 3 karena kegagalan perangkat lunak itu rentan terjadi namun tidak sesering itu. Lalu selanjutnya ada teknologi based innovation. Diberikan nilai impact 4 karena inovasi berbasis teknologi dapat secara signifikan mengubah landscape bisnis UPDTI. Lalu untuk likelihood-nya 3 karena inovasi teknologi terus berkembang meskipun dampaknya sulit untuk diprediksi. Selanjutnya untuk desain faktor keempat yaitu IT related issue. Di sini beberapa isu yang memiliki rating tertinggi akan saya jelaskan langsung mengapa demikian. Jadi yang pertama ada significant IT related incident. Di sini diberikan nilai 3 karena keterkaitan dengan keamanan data, reputasi, dan juga kerugian finansial yang serius. Lalu untuk service delivery problem by the IT outsource di sini nilai importance 3 karena dikelola tanpa pengawasan dan evaluasi vendor yang lebih baik. Lalu untuk yang selanjutnya ada regular audit finding or audit assessment report about poor IT performance or report IT quality or service problem. Di sini diberikan nilai importance 3 karena dampaknya sangat besar pada citra dan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada obstruct or fail implementation of new initiative or innovation caused by the current IT architecture and system. Diberikan nilai importance 3 karena dampaknya signifikan terhadap fleksibilitas sistem. Lalu ada yang selanjutnya regular issue with data quality and integration of data across various source.
Di sini diberikan nilai importance 3 karena signifikan pada analisis dan proses bisnis. Data yang baik dapat menghasilkan keputusan yang baik juga. Lalu selanjutnya ada inability to exploit new technologies or innovative using INT. Di sini nilai importansinya 3 karena dampaknya besar pada daya saing perusahaan. Lalu ada step 2 summary di sini menampilkan graph initial design faktor dari 1 sampai 4 domain-domain yang terlihat di sini. Ada 4 domain tertinggi yaitu akan saya buka tabelnya. Di sini ada tabelnya DSS 03 dengan nilai 100%, lalu ada DSS 02 dengan 90%, lalu ada BI 04 dengan 80%, lalu ada APO 11 dengan 70%. Selanjutnya untuk desain faktor kelima, di sini ada trade landscape, yaitu untuk memperbaiki dan memperjelas ruang lingkup awal dalam sistem tata kelola. Dan pembuatan ini bertujuan untuk memahami landscape ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam operasionalnya. Ada high dan juga normal di sini volumenya. Dan importance setting itu ada pada normal, dikarenakan normal diberi nilai importance 75, menunjukkan bahwa aspek-aspek dalam kategori ini lebih relevan untuk pengelolaan keseharian dan kelangsungan operasional dalam OP2TI. Lalu untuk selanjutnya ada desain faktor 6, compliance requirement. Di sini mengklasifikasikan persyaratan kepatuhan organisasi dalam 3 kategori, yaitu kategori rendah, normal, dan juga tinggi. Di sini OP2TI itu menganut kepatuhan itu normal di sini. Yang penjelasan di mana organisasi diwajibkan untuk mematuhi serangkaian persyaratan kepatuhan reguler yang umum diterapkan di berbagai industri. Lalu untuk selanjutnya ada desain faktor ketujuh, yaitu role of IT. Di sini IT itu berperan apa sih pada OP2TI? Ada 4 peran di sini, ada support, factory, dan juga turnaround, lalu ada strategi. Untuk nilai tertinggi terletak pada support. Mengapa demikian? Saat diwawancara, Pak Indra menjelaskan bahwa peran di IT di OP2TI adalah sebagai support. Oleh karena itu, support diberikan nilai tertinggi dan menjadi prioritas utama. Selanjutnya untuk desain faktor 8, source model for IT. Di sini ada 3 model, yaitu outsourcing, cloud, dan juga insource. Di sini UPDT itu menggunakan insource, yaitu penggunaan sumber daya lokal mereka yang mereka miliki sendiri. Dan besar importansinya sebesar 70%. Lalu selanjutnya ada desain faktor 9, IT implementation methods, yaitu eh, bagaimana metode digunakan dalam pengimplementasian yang dilakukan oleh UPDTI. Di sini ada Agile, DevOps, dan juga tradisional. UPDTI menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan waterfall, sehingga di sini importansinya dibuat 75%. Nah, namun hal ini tidak menutup kemungkinan UPDTI juga bisa menggunakan Agile dan juga DevOps. Selanjutnya untuk desain faktor ke-10 yaitu enterprise size. Di sini ada 3 strategi untuk memilih enterprise size. Ada di sini first mover, penggerak pertama, lalu ada follower, mengikuti orang yang bergerak pertama, lalu ada slow adapter, pelan-pelan beradaptasi dengan apa yang baru. Di sini berdasarkan hasil wawancara, Pak Hendra menjawab bahwa UPDTI itu tipenya adalah followers dengan 70 mengikuti perkembangan, namun tidak menjadi penggerak yang di depan. Lalu selanjutnya untuk step 3 sampai di sini ada domain-domain yang bernilai di atas 70%. Ada sekiranya 4 domain yang terlihat pada grafik, dan di table juga ada 4 di sini, yaitu DSS 03, DSS 02, BAI 04, APO 11. Nah, untuk DF sekian, lalu untuk penentuan domain di sini, domain ditentukan berdasarkan nilai persenan tadi. Dari di atas 50% terdapat banyak domain, dan lalu yang kami gunakan di sini ada 2 domain, yaitu DSS 03 dan juga APO 11. Mengapa demikian? Karena DSS 03 adalah bagian dari komponen deliver, service, dan juga support yang berfokus pada masalah problem manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi di suatu organisasi, dan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan masalah yang muncul dalam operasional TI. Lalu selanjutnya, di sini ada praktis-praktisnya. Saya akan menggunakan manajemen praktis yang ini, DSS 03, 01. Lalu selanjutnya ada APO 11. APO itu bertujuan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan persyaratan kualitas dalam semua proses, prosedur, dan hasil terkait di seluruh organisasi. Di sini ada manajemen progres. Lalu saya akan membahas manajemen progres dan manajemen praktis, yaitu APO 03, APO 11 03. Selanjutnya untuk penilaian domain, berdasarkan tadi domain yang saya pilih, dibuka dulu pada.
di sini untuk pertama-tama, yaitu tadi saya memilih DSS 03 dengan praktis yang 01 di sini. Ada 6 activity dengan level 2. Mengapa 6 yang digunakan? Karena itu termasuk level 2. Sedangkan untuk penilaian domain-domain tadi, pada hasil studi kelompok kami itu semuanya berlokasikan pada level 1. Jadi 6 ini activity ini akan saya bahas. Untuk pembahasannya, terlihat pada di sini untuk activity pertama yaitu diberikan nilai 0. Tujuannya itu aktivitinya mengidentifikasi masalah dengan cara menghubungkan berbagai sumber informasi. Di sini UPDTI no, karena tidak memiliki mekanisme atau dokumen formal yang mencari insiden atau error log tersebut. Lalu aktiviti kedua yaitu menangani masalah secara formal dengan menggunakan data relevan. Di sini jawabannya yes, dikarenakan UPDTI memiliki prosedur formal yang mencakup akses ke relevan data. Lalu aktiviti ketiga di sini bernilai yes juga untuk menentukan grup pendukung yang sesuai berdasarkan kategori tertentu untuk membantu identifikasi masalah. Selanjutnya ada aktiviti keempat yang bertujuan untuk menetapkan tingkat prioritas dengan mempertimbangkan dampak bisnis dan urgensi melalui konsultasi dengan pihak bisnis agar analisis masalah dan identifikasi masalah sesuai dengan SLA yang disepakati. Di sini dijawab no. Dikarenakan OPDTI belum memiliki mekanisme formal untuk menentukan tingkat prioritas berdasarkan dampak bisnis dan urgensi yang dimilikinya. Lalu aktiviti kelima di sini bertujuan untuk melaporkan status masalah yang telah diidentifikasi kepada service desk agar pelanggan dan manajemen TI dapat memperoleh informasi terkini. Di sini no, dikarenakan PDTI belum memiliki prosedur tersebut untuk melaporkan status masalah kepada service desk. Lalu yang terakhir ada aktiviti keenam yang bertujuan untuk memelihara katalog tunggal untuk mencatat dan melaporkan masalah yang teridentifikasi. Di sini jawabannya itu no, dikarenakan OPDTI tidak memiliki katalog tunggal atau alat formal untuk mendokumentasikan atau memantau status masalah. Selanjutnya untuk APO 11, di sini saya memilih tadi APO 11.03, maka dilihat dulu di bagian buku. Nah, Oke, mohon maaf. Untuk tadi saya lanjutkan APO 03, APO 11.03 itu akan membahas aktiviti-aktiviti. Ada enam aktiviti di sini, namun karena levelnya tadi saya sebutkan sebelumnya yaitu satu, maka akan membahas aktiviti pertama saja. Nah, untuk pembahasannya ada pada laporan. Pada aktiviti pertama di sini ada dua, yaitu yang pertama, aktivitas ini bertujuan untuk menetapkan standar, praktik, dan prosedur manajemen kualitas yang sejalan dengan kerangka kontrol TI dan kriteria serta kebijakan kualitas perusahaan. Alasan yang diberikan nilai no untuk aktiviti ini adalah PDOTI tidak memiliki dan menetapkan standar atau dokumen formal mengenai kualitas layanan jasa yang diberikan. Lalu selanjutnya, untuk aktiviti kedua dari APO 1103, yaitu eh, menciptakan platform untuk berbagai praktik terbaik serta menangkap informasi terkait kesalahan dan cacat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembelajaran. Diberikan nilai no dikarenakan OPDT belum tersedia platform untuk mendokumentasikan permasalahan berdasarkan wawancara dari Pak Indra. Selanjutnya untuk rekomendasi di sini sebelum masuk rekomendasi di sini saya akan memaparkan sedikit pada level. Terlihat di sini levelnya itu level 1 dikarenakan otomatis dari toolkit yang didapat mengisi tadi yes or no pada bagian activity dan ditemukan nilai levelnya itu 1. Selanjutnya untuk rekomendasi pada DSS 03, rekomendasi yang didapatkan yaitu yang pertama ada mengimplementasikan manajemen log dan analisis terhadap insiden untuk dapat menganalisis pola yang muncul dari data insiden dan laporan kesalahan.
Lalu selanjutnya ada kembangkan matriks prioritas yang mempertimbangkan dampak bisnis dan urgensi. Lalu bangun dashboard pelaporan real time yang dapat diakses oleh service desk dan manajemen IT. Selanjutnya ada buat katalog masalah terpusat dan pastikan setiap masalah memiliki status yang jelas, seperti open, diproses, dan close, dan jejak audit yang terdokumentasi untuk transparansi proses. Itu untuk rekomendasi pada DSS 03 untuk setiap activity yang sekiranya belum memuaskan. Terus selanjutnya ada ALPO 11. Berdasarkan apa yang saya bahas tadi pada activity domain, rekomendasinya itu mempercepat pengembangan sistem ticketing yang telah direncanakan sambil menunggu sistem ticketing selesai, menggunakan alat yang tersedia seperti spreadsheet, formulir online, dan juga platform lain untuk mendokumentasi permasalahan dan juga solusinya. Sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.